Oke, kita malam mingguan di rumah sambil ngobrolin apa ya? Ngobrolin politik ya. Ngobrol ngasal aja sih. Ngobrol ngasal, ngobrol politik. Gimana nih? Politik Indonesia gimana nih? Menurut kalian gimana? Ini kalian masing-masing kerja kan? Tahu kan pemerintahan sekarang kan? Ya, apakah pemerintahan dari ini kita kan kaula bawah nih, bukan levelnya Rocky Gerung. Ini kan kita rakyat sekali nih, jelata banget kita. Tapi memang kalau menurutku sih pemerintahan sekarang itu udah kronis sih ininya nih, lembaga-lembaganya segala macam itu memang harus diamputasi kayak paling benar ya nggak sih? Ya itu efektivitas. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, ya memang level SDM kita kan banyak diisi orang-orang yang udah ketinggalan zaman. Iya itu dia makanya Dari birokrasi. iya. Birokrasi itu yang seharusnya kita udah punya sistem banyak ya, komputer, ya AI segala macam. Kenapa kok kita harus fotokopi udah difotokopi harus bawa aslinya. Itu dia. Berapa banyak waktu yang Padahal terbuang kita itu kan. registrasi Bahkan Shopee pay letter aja. Lebih mudah sekarang. Lebih mudah kan? Lebih mudah cari pinjaman. perbankan loh itu. Iya. KTP kita pun bahasanya udah elektronik. Iya, Kan iya. semuanya udah terdata. Ketik nih. Makanya dari tadi kan aku bilang, makanya ini kayaknya sistem pemerintahan gitu memang kayak harus diamputasi gitu loh. Kayak ini nih kayak penyakit udah kronis banget kan. Potong aja sudah. Kalau tangan kita ibaratnya sudah ini udah komplikasi kan, ibaratnya udah dokter udah angkat tangan kan Nggak bisa gimana? disembuhkan. Amputasi kan nggak bisa disembuhkan kan. Ini kalau menurutku udah kayak gitu sudah. Dengan keadaan pemerintah sekarang, apalagi beban biaya politik segala macam gede banget. Sudahlah, nggak usah, realistis aja kita kalau jadi pemimpin paling kita juga mikir balik modal juga kan. Iya. Kita nggak bisa kayak gitu karena kan tidak di The real belum ikhlas bisa di posisi itu. The real ikhlas beramal itu ya bangun masjid. Ya. Ya kan sih? Iya. Tapi gini loh men, kayaknya ada hubungan korelasinya gitu antara sistem kenaikan jabatannya ASN ya dengan sistem kenaikan jabatannya swasta. Beberapa swasta lah, kita nggak bisa ngomong kayak global. Kalau swasta kan, terutama perusahaan luar negeri nih, mereka nggak pandang usia, nggak pandang berapa lama dia bekerja di situ, tapi pure dari kemampuannya mereka. Kalau dia dipandang mampu untuk mengisi bidang tersebut, bisa naik gitu. Ya. Tapi kalau di sini kan kita beda ya, buat golongan 3A misalkan, mau naik ke golongan 3B, 4 sampai ke golongan 4 sampai ke itu dia pakai eselon. akun, pakai kredit, angka kredit dia Iya, pakainya. pakai waktu. Iya, dia bukan berdasarkan Nggak berdasarkan skill, aja. jadi berdasarkan angka kredit. Pada akhirnya yang mengisi di level-level itu kan ya bukannya Orang orang yang sudah tua, waktunya. bukannya Bukan orang yang tua, berkompeten ya. bukannya orang tua itu jelek ya. Memang Ya. orang tua itu dia punya apa ya istilahnya tuh wibawa, punya level pengambilan keputusan yang memang lebih apa dari pengalamannya itu. Tapi korelasinya sekarang di dunia yang serba cepat, apakah Bisa Nggak, mengimbangi reliable gitu kan? Kalau aku enggak sih. Udah di enggak dunia yang ini serba sih. cepat ini. Udah. Makanya itu tadi sistem birokrasi kita tuh wah ribet banget, parah banget, sudah kronis semua. Jadi apalagi kalau mau jadi ibaratnya nih ya, mau jadi pimpinan aja ya. Waduh, itu sudah biayanya udah berapa? Masa sih ketika kamu jadi pimpinan, logis aja dong. Kalau kamu jadi pimpinan misalnya. Nggak mungkin juga kan kamu nggak mikirin balik modal kan. Iya sih, maksudnya ibaratnya ya, sekarang motivasi mau jadi pemimpin itu apa sih? Ya itu apa dah coba sekarang ya? Ya juga ya. Nah itu kenapa orang sampai mengejar, sampai berani mengeluarkan uang banyak segala macam? Apakah ada kepentingan rakyat, pure hati nurani? Nah itu sekarang itu ya gimana ya, ibaratnya ya susah. Yang pertama sih nama baik. Nama dulu, bukan nama baik, ini namanya keangkat dulu kan. Setidaknya Ya, kan setidaknya di foto muncul. di dinding kan muncul dulu nih. muncul nama segala macam. Pemimpin tahun ini nih. ini men, aku pernah nonton, lupa sih namanya siapa, Ferry Irwandi. Jadi orang mengejar kejabatan itu karena pengen ngerasain nikmatnya surga dunia kan. Ya,
Karena bahasanya Nah, gini, gimana kan. nih? Gimana nih? Aku belum mana nih? Belum Ya sampai ini situ. motivasi orang sekarang untuk menjadi untuk menjabat itu men, karena di situ ada sesuatu yang menggiurkan, bukan karena kalau di zaman gimana ya, kalau kita tarik ke zaman Nabi segala macam, itu kan pemimpin itu yang orang yang punya hati nurani dan dia ingin membuat suatu yang dia pimpin itu berjalan baik gitu loh. Ini aku klaim ya. Aku tidak mengglobalkan semua pemimpin atau orang yang pengen jadi pemimpin sama. Iya, maksudnya Tapi, gitu. Maksudnya kita kan banyak ini, ada bagian masing-masing. Maksudku ada mungkin beberapa orang yang ya orang yang ngebet lah ibaratnya, kalau benar. orang itu berkompeten, yang udah kaya, iya, benar-benar dia, kaya dia gitu. akan ditunjuk sebenarnya kalau misalnya Iya dia sih. Jadi balik lagi men ke surga dunia tadi kan. Orang mana gitu kan. Kita bicara kalau orang udah di level yang sama-sama punya uang. Mereka pasti pengen sama kayak belanja gitu kan. Dianggap lebih penting dari yang lain. Ini sifat alami manusia. ya benar. Sama halnya kalau udah jadi pemimpin, kamu kemana-mana tuh akses mudah. Tadi Ya. birokrasi kan kita bahas, sulitnya bukan main bagi masyarakat biasa. Akses terhadap hukum, tahu sendiri lah. Padahal enak banget tuh kalau kita bisa berbasis blockchain kan. Misalnya KTP itu berbasis blockchain atau aduh. Enak banget itu. Sementara kalau kita punya level jabatan yang cukup tinggi, kita punya fasilitas yang udah gila-gila banget kan. Iya. Makan kita ditanggung, biaya operasional, kendaraan semua ditanggung, belum lagi hormatnya orang. Dan menurutku ya, orang yang rela ngeluarin uang sampai miliaran, ratusan miliar demi jadi buat pemimpin, itu dia nggak mikir balik modal, tapi rasa hormat men. Iya sih. Iya sih. Rasa Dan hormat. privilege sih, bener tuh privilege itu. Privilege. Ya itu di luar lah, kalau dia mau manfaatin buat bisnisnya dia ya bisa. Tapi kalau aku nih sebagai mantan pengawas keuangan ya kan, jadi pandanganku tuh sudah balik modal sudah. Kalau sudah ini. Itu justru sudut pandangku loh ya. Ya karena politik di Indonesia sekarang sudah ya ibaratnya tanda kutip Kayaknya mending di Jepang deh. Kalau di Jepang itu kan kalau misalnya mau jadi gubernur misalnya, kan diatur semua tuh spanduknya harus sekian. ya, Mungkin kayak kertas A4 deh kayak spanduk. iya nggak boleh besar, Nggak boleh besar. Terus mengotori jalan, nggak boleh ngotori jalan. tidak Itu boleh kan merusak pemandangan, menghemat dan itu biaya. ada tempat khusus. Bener, dan itu menghemat biaya politik kan. Ya, Ketika benar. biaya politiknya hemat, mungkin dia nggak banyak spare modal buat politik kan. Jadi dia kalau ketika dia kepilih, gagal atau kepilih ya, gagal pun nggak sampai iya nggak sampai gila coy. Iya bener, Nggak sampai gila coy. nggak ada sampai Di Jepang bunuh coy. diri. Apa coy? Paling cuma paling stres sebentar lah. Ya itulah kenapa untuk pemimpin sekarang itu tidak bisa mengerti apa yang dipengen rakyat kecil, apa yang jadi kebutuhan rakyat kecil, karena mereka tidak pernah merasakan di posisi kita. Politik itu terlalu mahal untuk dijangkau masyarakat biasa. Karena kalau di Jepang kan memang politik, gagasannya ya. Cakupannya untuk semua orang ya kan. Semua kan sudah dihandle sama pemerintah dari kampanye. Jadi ya pure gitu. Kalian berkompetisi secara adil. Memang logikanya kan begitu. Lomba itu ada yang mengadakan kompetisi. Terus sebagai peserta tinggal all in di ininya aja. Terus yang kedua, selain biaya politik kan, ketika kita menjadi gubernur lah, atau wali kota atau apa kayak presiden atau apa, kan pasti rata-rata kan sekarang dari pengusaha kan. Ya sekarang untuk Ya enggak ya nggak sih? akhir-akhir Iya nggak ini sih? kalau Akhirnya dari kalangan pengusaha kan? gitu. Ya karena yang punya modal kan pengusaha. Ya, Bos, nggak mungkin siapa yang mau. Ya mungkin kalau dulu ada biaya di belakangnya pasti Ada sponsor. sponsor. Kita kan ini nggak tahu ya. Tapi men, aku jadi pertanyaan ya, selama ini kan itu udah jadi rahasia umum ya, ada sponsor Ya segala. benar. Tapi kenapa tidak pernah dipublish gitu ya? Maksudnya Wih. pertama, publish siapa aja sumber dana. Kedua, kalau dia berani menginvestasikan itu, tujuan investasinya apa? Iya Anu, benar. Bos. Kenapa Ini. tidak transparan? Ini izin lokasi, izin ini. Nah. Misal dia tambang nih ya. Misal tambang nih ya, ya Hmm. izin pertambangan biar enak. Nah itu Ya, maksudku, maksudku men. kenapa nggak Kenapa itu transparansi? tidak Berarti kan itu ditransparansi? Itu balik lagi ke tadi biaya politiknya. Biaya politiknya nggak ada limiternya kan, nggak ada ininya kan. Itu kalau aku orang gila gini nggak ada ya tak pakat aja. Hehe, kamu kemahalan ini, potong. Itu Pergi. Coba
kalau Itu misalkan masalah. biaya politik pun kita per-peran lah, ibaratnya nggak jadi masalah mau seberapa banyak dananya dia, tapi sumber dana itu diterangkan. Misalkan ini investasi dari PB Kayaknya di KPU udah ada. Di KPU kayaknya udah ada. dipublish ke umum, men. Jadi kita Nah itu tahu. kalau publisnya nggak tahu ya. Hmm. Cuma di KPU kalau nggak salah nih, aku bukan orang KPU Itu kan juga. mempengaruhi penilaian suara, men. Iya. Anggap si PB dapat investasi. Tapi enggak coy, kebanyakan kalau di leveling wali kota, mungkin gubernur aja di provinsi kita ya, gubernur aja kan tahu sendiri kan, ininya dapatnya kita berapa kan. Aku nggak masukin KTP bang itu. Ya ada lah uang serangan Ya tipis-tipis. itulah. Maksudku kalau dari sistem ini mereka transparan. Aku Ya si transparansi. Pak ini dapat investasi dari PT ini dengan maksud apa gitu kan. Itu dipublish di masyarakat. Masyarakat bisa menilai. Ya nggak Loh, bisa, tetap Ini dapat investasi karena dari itu si nggak tambang, karena segala di aturan macam. sudah dilarang. Aku nggak tahu aturannya, belum baca. Karena di aturan udah dilarang, makanya itu nggak dipublish. Sebenarnya itu udah nyalain aturan. Iya, berarti Cuma secara logika berarti kan aja kita kan bisa melihat kan. secara anu kan dana politik kan berarti nggak boleh. Seharusnya nggak boleh secara aturan. Cuma kan memang kan sikut-sikutannya kan ngeri banget ini. Iya kan. Itulah yang jadikan akhirnya kan yang memimpin kan akhirnya kan mikir balik modal kan dia. Iya betul. Siapa sekarang? Kalau aku pun jadi pemimpin kalau habis banyak ya mikir balik modal, ini nggak Iyalah, usah kita bicara inilah. Berarti bisa diambil anu ya, bukan kesimpulan ya. Bisa diambil ya secara logika berarti itu kan bisnis. Iyalah, iyalah. Jadi makanya kan birokrasi kita kan jadi rusak banget itu Iya, gara-gara berarti kan nggak boleh dong. Dia kan Harusnya- sudah jadi komplikasi. Iya, itu sudah. komplikasi susah. Sesuai pikiran kita di awal kan. Aku pernah dengar siapa gitu yang ngomong, salah satu influencer. Jadi kenapa orang korupsi itu tidak bisa berhenti padahal dia udah dapat banyak uang gitu ya? Iya. Karena dia udah terjebak. Ya benar. Ibarat nih satu kali kamu korupsi, kamu udah terikat dengan orang-orang. Aku itu. kenal kontraktor nih ya, nggak tak sebut namanya. Jadi dia itu kan tendernya ngeri. Itu sekali menang tender itu ngeri banget. Tapi ketika dia sudah meninggal, akhirnya kan dia meninggal nih kan, nggak terkena zaman covid kemarin kan dia meninggal. Utangnya banyak banget sampai hartanya tuh semua di Lego buat nutupin utangnya tuh nggak bisa, nggak cukup. Nah ini tadi balik lagi, berarti kan waktu dia jadi kontraktor ini dia tuh ternyata jadi banker, jadi bankernya para pejabat-pejabat, nggak tahu siapa aja ya kan, Iya, nggak ada bukti, nggak ada apa, kita Penting proyek kita lolos gitu ya. pak ini pak, oh, kasih ini pak, kasih. Akhirnya ternyata proyek itu sebenarnya mungkin bukan nggak qualified ya, tapi dipaksakan diloloskan, dipaksakan di ini. Tapi bebannya buat ini tadi nih banyak banget nih, buat bagi-bagi ini banyak banget nih. Akhirnya dia sampai minus kayak gitu, segitu banyak loh, gila nggak? Padahal proyeknya nggak main-main loh. Ini bukan angka yang 100-200 juta loh, ngeri. Miliaran nih, aku ngeri. Orang udah meninggal, tapi utangnya banyak banget, gila nggak? Kayak gitu ya, birokrasi di negara kita. Kalau kita ngomongin tentang motif, tentang alasan segala sesuatunya, ya memang pasti nggak jauh dari uang, jabatan, kayak tadi kan apa namanya, rasa powerful, Iya. rasa dihormati. Sudah sifatnya tuh kayak ke psikologis, hal yang mendasar bagi manusia. Sifat manusiawi. Iya. Bahkan kita pun kalau Ingin misalkan selalu lebih. Iya. ada di posisi mereka, kita tidak Ya, menjamin kita bersih seperti juga. yang kita yang Iya, sekarang. benar-benar. Kita mungkin udah saling nggak teguran ini. lingkungannya lah. Lingkungannya. Bayangin ya, benar-benar. ketika kontes politik, dua orang nih bisa kayak musuh, Iya. semusuh-musuhnya. Lah, Iya. after dari itu, Iya. Ya udah. kita begini lagi. Iya. Ya, di belakang layar beda. Benar-benar. Faktor Iya sih. kepentingan. Proyek tetap jalan, Pak, berdua. Kamu Tapi sekarang udah susah loh Pak proyek itu Pak sekarang. Tapi aku nggak tahu ya. Tadi aku ngobrol sama teman-teman, katanya itu sudah ada skenario gini modelnya itu. Misalnya ini nanti ada proyek nih 2 miliar nih, 3 miliar lelang dong. Ya benar. Lelang dong. Nah ketika lelang ini diatur nih semua pesertanya nih. Misalnya peserta ada 5 nih, diatur semua nih. Nih dengar dari temen nih, nggak tahu buktinya ada atau enggak. Udah mulai kayak gitu karena ya itu tadi balik modalnya kan susah kalau lelang bebas Pak. Iya. Pemenangnya gimana coba ngakalinya, kan susah banget sudah. Nah itu tadi balik lagi ke balik modal tadi kan, kalau biaya politik murah kan orang nggak mikirin kayak gitu bos, mikir gaji aja udah alhamdulillah, gaji udah gede-gede banget, gila.
Jadi DPR berapa gajinya? Tunjangannya berapa? Iya, belum biaya perjalanan dinas. Kalau biaya politik yang nggak tinggi, mereka ya bisa lah beli Pajero 15 bisa lah. Nggak mungkin enggak, ya nggak sih? Tapi karena biaya politik ini tinggi, akhirnya kan ya sebegitulah. Makanya kalau menurutku nih, aduh kronis banget sudah. Kita ini padahal bonus demografi. India itu yang paling bisa, menurutku India dan Cina itu dua negara yang sukses memanfaatkan bonus demografi. Cina bisa sampai sekarang itu pinter memanfaatkan bonus demografi. Bonus demografi itu nyata loh, itu dimanfaatkan, dan ini nggak sembarangan loh negara yang dapat bonus demografi. India SDM-nya walaupun konten India yang kita lihat makanannya ya agak tanda kutip itu ya. Men, aku punya pertanyaan besar nih. Oke, kalau kita anggap kayak orang yang terjun di politik itu udah menjadi suatu kewajaran lah ya, karena biaya mahal segala macam. Tapi kita ngomongin kayak level ASN atau level-level yang terjangkau oleh kalangan masyarakat biasa. Iya, yang orang biasa kita bisa Di kelembagaan, kita bisa jangkau kementerian, lah, kita itu kan jadi mereka pegawai. tanpa perlu proses politik kan. Ibaratnya Yes, ada yang ditunjuk, ada yang rekrutmen. Ya. Bahkan tidak jarang kayaknya kalau level PNS ya pasti orang pintar-pintar semua deh kayaknya. Secara ilmu pengetahuan pasti, karena tesnya sesusah itu. Dari ribuan orang cuma beberapa yang keterima. Tapi kenapa birokrasi kita tidak maju-maju? Kalau PNS yang muda-muda sekarang ya, kalau yang baru aku yakin fresh semua nih ininya, otaknya fresh semua nih ya, fresh semua. Tapi kembali lagi nih, ini golongan generasi berapa? Karena kan kalau kita ngelihat generasi, nah mungkin tapi kalau yang untuk dulu-dulunya PNS gimana? kan rekrutmennya kan beda ya. Beda. Karena Beda. dulu Dan mereka udah dulu kan terkontaminasi nih. kalau nggak salah ya, mereka sudah lama pun bisa diangkat jadi PNS kan, nggak perlu kayak sekarang. Kalau sekarang walaupun sudah tua, walaupun kamu kerja Iya, 40 tahun benar, harus ikut tes. Tapi memang jadi memang sejak adanya internet ya, kalau menurutku adanya internet ya, mulai ada, apalagi COVID kan kita dipaksa untuk masuk ke dunia digital kan. Digital. Kita kayak dipaksa banget nih ya. Akhirnya PNS lama sama yang baru ini ada gap nih. Gapnya udah panjang banget, udah gede banget lah. Akhirnya apa? Tapi yang baru ini nggak bisa juga dia ini ngelawan yang tua ini, karena kan karena leveling leveling jabatan segala Ya, macam. Terus kan kalau di Indonesia itu kan Apa namanya kita- kalau anu tuh kita menghormati yang tua, iya, itu profesionalitas, menghormati yang tua. senioritas. Di Indonesia itu kan ya Itu kita yang susah. orang Indonesia itu kan Berarti- menghormati orang yang lebih tua. Berarti gini, kalau kita ngandelin bonus demografi ya 2045, artinya kan secara sirkulasi yang tua-tua ini kan pasti nanti bakal pensiun. Iya, iya. Yang muda-muda yang sekarang ini yang harusnya punya kompetensi, Iya, dia bakal ada naik ke tambahan. level yang tinggi. Apakah Iya. nanti di tahun-tahun tersebut Tergantung. optimis sih. apa pesimis? Kalau aku Kalau pesimis. Pesimis. Iya sih, karena biaya politik tadi mahal. Aku pesimisnya gini. Karena dari sistem awal tata kelola segala macam itu kan sudah Di regulatornya. Iya, di regulatornya di awal kan sudah kayak gitu. kayak sumber Mungkin masalah tetap Akan ujung-ujungnya ke biaya akan politik sih. mengkaderkan ke situ kan. Tapi kan harusnya setidaknya ya, kalau misalkan udah ada sirkulasi nih, ibarat darah kotornya Ya, udah keluar udah semua, keluar semua. ganti darah baru, Dari- harusnya ada dong ada kemungkinan peningkatan kemungkinan di berapa level-level persen. Ya, yang kecil-kecilnya. yang jelas gini. Iya, kalau sekarang sih udah kelihatan. Kalau anak-anak muda lagi sekarang maksudnya ke daerah banyak ya, kalau PNS daerah mungkin sudah mungkin tergantung pusat ya kan, pusatnya kayak gimana nih. Sebenarnya simpel sih, kalau semua aja dibikin ini aja, ataukah mungkin ini digital akan jadi semuanya. transisi mungkin ya. Contoh Jadi deh, di zaman kita sekarang ini jadi transisi antara orang-orang tua yang pemikirannya lama men, kan lambat laun kan ya bener tadi tercuci tadi men, iya, sirkulasi darah. sirkulasi darah. Ibaratnya yang tua-tua ini makin berkurang kan, yang muda naik kan, banyak sekarang anak-anak muda. tapi rentan Ya. waktunya sampai kapan yang tua ini sampai bersih itu kan harus ada baca Ya itu rentan waktu lama harus ada men. dong. Hmm, Tapi masalahnya makanya tadi Eh, jadi pertanyaan, men. PNS di 2000, kalau menurutku ya hitunganku ya 2010 ke bawah atau 2015 ke bawah itu kan yang belum menyentuh teknologi ya, PNS-nya ya, Iya benar. itu kan pensiunnya masih lama tuh, dan mereka kan sekarang udah zona nyaman, cuma mungkin malas mau belajar pakai malas udah. Iya benar. Bisa jadi tergantung lagi. Malas Banyak- udah. banyak prestasi. Mm.
Sebenarnya kalau kita mau ambil contoh ya, birokrasi tuh yang enak sekarang tuh masih di level pajak. Mungkin karena memang ya ada kepentingan lah. Tapi kalau secara teknis kita mau daftar pajak itu kita bisa by website, by aplikasi, Iya. nanti NPWP-nya diantar ke rumah. Tapi kalau menurutku ngurus pajak itu juga masih susah loh. Bikin laporannya kamu tahu sendiri. Maksudku di tahap better. maksudnya Maksudnya di tahap pemerintahan kayak Oh, iya. birokrasi Birokrasinya. yang lain, better. pajak itu lebih better. Yes. Nah, berarti kan terputus antara instansi yang lain dengan instansi yang lain itu sama sekali tidak bisa mengcopy gitu sistemnya. Memang kan kalau setauku sih database-nya Indonesia itu kan memang belum ada. Bank Sih datanya ada kan itu cuma tapi kan kemarin enggak kebobol. baru dibangun, Bos. Ya kan kemarin sudah kebobol. Iya, baru kebobol kan baru ketahuan semua kan. Itu coy. Itu ternyata di balik EKTP itu ternyata buat jadi ladang cari duit. Sebenarnya EKTP itu kunci loh. Aku pernah masuk ke proyek itu loh, benar. Di situ tuh sebenarnya mimpi nawacitanya EKTP itu bagus banget. Iya bagus, cuma kan Nawacitanya. Tapi ujung-ujungnya nggak diterapkan itu. ya habis itu kan jadi ladang toh. Ya, itu makanya dia. kan pada Berapa awalnya semua visi dan misi EKTP itu bagus. berapa miliar? 2,5 T. Nah, triliun. 2,5 T coy. Itu misi aku tuh kan dulu kan kerja nih ya, EKTP bagian ini aja. Sidik jari coy. rekam data. Nah, Sebenarnya dulu itu sempet sudah, aku. sudah bagus banget kan. Bagus. Cuma belum bisa diterapkan sampai sekarang dan EKTP itu sudah berjalan berapa tahun. Dan nggak ada revisi loh sampai sekarang itu. Itu sudah. Nggak ada revisi loh. Emang yang pegang kewenangannya itu siapa? Kementerian apa itu? Anu kependudukan dong. Kementerian Dukcapil dong. Oh, di atasnya lagi? Apa ya kementerian apa ya? Kalau kerjaan kependudukan tuh apa itu ininya? Nah, itu. Kementerian pendudukan itu. Dia di bagian menteri-menterinya itu bagian menteri apa itu? Menterinya Nah, itu kan. menteri apa ya itu ya menterinya ya? Ya itu kita juga bingung gitu nah mengukur skala kedudukan kementerian. Kayaknya semuanya itu berada di level yang sama dan saling tidak bekerja sama. Ya nggak sih? Ya masih jalan masing-masing orang. Kayak Kayak coba Menteri Keuangan, Anggaplah. Menteri SDM, Iya. itu jalan masing-masing. jalan Iya, masing-masing. Bener kan? bener Bener masih kan? sekarang kayak Contoh masih- ya, Masuk. kalau kita berbicara tentang birokrasi aja, anggap satu dijadikan kepala kayak misalkan kementerian, anggaplah Dukcapil ya. Itu kan dia bisa meng-hire seluruh data. Nanti data itu dia yang bertugas memecah ke Nah, lembaga Dukcapil yang itu masuk lain. kementerian mata kita googling dulu Iya, coy. kita harus cari kebenarannya itu. Kalau gitu kan kita udah punya basic Iya, EKTP. Iya, Data EKTP. kita udah tersimpan semua. Nanti kita mau ngurus di instansi apa gitu yang perlu data Padahal kita, kayak SIM segala macam kan tinggal itu sangat mudah banget loh coy. KTP kita ada QR code-nya misalnya nih. Iya. Kita kan tinggal oh iya ini dia orang ada sudah datanya. nih Oh, ini datanya. orangnya. capek-capek ya minimal ngetik niktok. Iya kan? Iya, cari search Muncul lahir, lahir di sini. Kenapa Iya. harus kita ngisi Kayak- manual? Kita mundur banget Bukan ya. lagi di Fotokopi KTP Iya. dan aslinya dibawa. Iya, belum lagi ada kan ngisi manual lagi kertas nama ayah kandung. Kan 2 kali kerja. KTP apa kartu keluarga basicnya sama yang pengen dilihat kan nomor-nomornya itu doang. Iya. Kenapa Iya, harus ada aslinya diminta lagi fotokopi? Oh, Kementerian Dalam Negeri coy. Dukcapil itu dinaungin Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri. 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 Ya Itu dia. Makanya sebenarnya nawacita EKTP itu sebenarnya SIM aja masuk ke situ aja, kenapa sih? Tinggal disinkronkan aja kan. Kalau kita kan orang anak-anak milenial ini kan paham kan. Ini kan tinggal connect gini aja susahnya. Iya, benar. Mungkin kenapa Tapi nggak, coy. dipecah? Menurutku data di Indonesia itu ngawur semua. Menurutku ngawur ya. Iya, belum settle kan. Enggak settle menurutku. Kayak Belum data akurat lah ibaratnya. Makanya dia belum yakin data 100% data- dengan datanya data sendiri. statistik aja aku tuh nggak yakin. Maksudnya di dunia pertanian aja nih ya, karena beberapa kontenku kan bahas pertanian ya. Seharusnya dunia petani itu data itu harus update loh. Dan update itu harus setiap hari loh. Petani yang mana yang sudah panen hari ini, karena menurutku pemerintah tuh cuma sekarang tuh kalau di dunia pertanian nih, kita bahas dunia pertanian nih. Pemerintah di dunia pertanian tuh cuma sebatas ini aja. Apa yang gagal kewajiban aja. Kewajibannya selesai ya sudah gitu aja. Belum sampai sisi pengembangan. Coba kalau kemarin aku lagi bikin materi
pertanian blockchain kan. Hmm. Coba kalau setiap semua petani di Indonesia tuh difasilitasi software aplikasi yang benefit ya buat ini, berapa sih harganya? Iya sih Ya kan? Kalau kita di Misalnya- bidang APBN kita seberapa ya kan, Iya, berapa sih besar loh harganya kan? kita pendapatan Tapi negara. data itu bos, sekarang itu dunia ini sangat butuh data, ya kan? Dan data itu kan penting. Ini mana nih petani cabai Indonesia tuh yang real baru nanam itu berapa nih? Petani apa itu namanya padi ini yang real nanam padi ini berapa nih? Data BPS kan nggak bisa setiap hari dia update datanya kan? Pasti kan ada rentan waktu dia. Lah itu menurutku udah ketinggalan itu ketinggalan. Iya, kenapa sistem itu tidak mampu dibuat? Karena yang mengisi kewenangan itu memang nggak punya kompetensinya, men. Iya, terus yang Contoh, kedua nih, Iya. yang kedua nih, software yang dibangun pemerintah rata-rata nggak intuitif ya, apa namanya mudah dipelajari gitu loh, nggak intuitif Terlalu ya, ribet ya. terlalu ribet gitu loh. Coba kayak kenapa sih kayak Tokopedia, kayak Shopee, itu mudah banget kan kita Ya. ininya kan, segala aksesnya terus macem. kita registrasinya mudah banget kan, kirim ke alamat ini selesai. Ya tinggal KTP dah. Iya, tapi kalau software pemerintah coba Level SDM yang bangun. itu Kan dia. kita anggap lagi nih rekrutmen orang-orang ASN ya. Mm-mm. Iya sih. Standarnya apa? Misalkan kita kalau misalkan yang bukan di bidang teknis, anak IPA, IPS gitu, ngamar jadi bagian apa? Tapi kalau misalkan bidang-bidang kayak pertanian, bidang teknologi, ini kan harus orang-orang yang ahli kan? Iya. Benar. Secara jalur rekrutmennya sama. Iya benar untuk ke maksudnya ke bidang Kamu- tadi yang IT ke Oh. dinas ini. Jadi orang yang ngisi di dinas-dinas itu belum kadang tentu. orang yang Orang yang paling cocok jadi ketua petani, apakah petani apa bukan maksudnya? Atau orang luar Harusnya. yang tidak ada pembelajaran petaninya. ibaratnya dia cuma pintar bisnis nih Nah, sama orang yang bertani. harusnya kan memang Harusnya yang punya Berat ya ini berat kan? kalau menurutku sih ya nih, kalau menurutku ya, Ya, kalau ini kalau ya. sekarang kalau kita mau bicara tantangan zaman, kalau menurutku orang IT sih, orang IT dan orang bisnis. Kalau menurutku lo ya, tapi kan setidaknya dia punya Punya pengetahuan pengetahuan tentang di bidang pertanian pertanian. itu dia, itu Kalau yang susah. misalnya Tapi coy, masa sih petani nih, kayak yang petani sambil bisa ngoding dia, atau tahu sistem kan juga mungkin 100.000 dari satu kan cuma berapa aja kan yang bisa seperti itu semua kan, update semua kan. ya cuma kan ada maksudnya kan untuk Kebutuhannya, di urgensinya. pertanian tuh kan kita kan bahas nih politik kan negara di negara itu kan diatur ada IT dan menteri yang untuk pertanian segala macam Oh kan iya, beda. oh iya itu itu beda. kan di situ Beda itu. jadi untuk harusnya yang memegang itu kan bisa jadi dari kalangan ya yang tadi yang Alfi tanyakan tadi di Contoh men, kalangan petani atau bapakku itu pernah orang jadi lain. ketua UPJA men. Jauh itu apa? UPJA itu kayak semacam apa ya, turunannya dinas pertanian lah yang ngelola peralatan pertanian. Oh yes. Kalimantan ini secara geografis ya, ibaratnya kalau orang yang memang petani pasti tahu kita itu butuh alat apa-apa aja yang perlu di Kalimantan. Lah ya dikirim mesin-mesin kayak mesin kadang tanam, tidak tepat sasaran. nggak tepat sasaran. Dan menanam Mesin apa di Kalimantan? panen. Itu sudah. Dua mesin ini terlalu berat. Yang pertama, tanah kita itu gambut dan lumpur, Yes. tenggelam dua mesin ini. Iya dong. Mahal pak harga mesin itu Iya, pak. 400 jutaan itu. Nah, ini kan kenapa bisa terjadi seperti ini kan karena tidak orang yang ini kompeten tidak tadi. tahu Benar, kebutuhannya. makanya tadi balik lagi kan cuma sekedar menjalankan rutinitas kan. Kayak coba panen raya. Anggaran harus keluar nih, beli apa. Iya. Iya. Coba panen raya. Apa sebenarnya panen raya itu ininya? Kan dari dulu zaman Soeharto sampai sekarang kan panen raya aja kan. Hmm. Kayak nggak ada pengembangan gitu loh tadi. Pokoknya aku tuh gemes banget ya gara-gara aku kemarin bikin konten pertanian blockchain kan. Gemes banget, padahal teknologi udah sampai situ loh. Dan Iya. kalau kita lihat APBN kita berapa sih harganya? Kalau hitung-hitungan ya kita punya duit semua berapa sih harganya itu? Ya kan gitu aja kan. Ya, mungkin kalau Tapi memang sih faktor tengkulak sih yang habis sih kalau memang pertanian blockchain itu di ini karena kan margin segala macam diatur semua kan. iya benar Nah kalau tengkulaknya sistematis kan. tengkulaknya selesai ya yang nyokongin jadi pemimpin siapa? Biaya politik lagi. Ya itu sih lah. Aku pernah belajar gini men di ekonomi ya pas masih kuliah.
Jadi kalau kita berbicara tentang ekspor dan impor itu kan mengacu pada geografis dan lain-lain kan. Ibaratnya mana yang lebih menguntungkan dari satu daerah. Misalkan ada dua komoditi. Ini coy, ini tadi masuk coy di kalau pertanian kita tuh di sistem ke blockchain. Jadi nanti semua daerah ini akan terdata dong, terdetek semua kan. Oh ternyata di daerah sini nih potensial ini kopi nih misalnya. Iya, Oh daerah sini nih padi nih. itu bisa dikembangkan. Itu Bisa. ini kan sekarang kan enggak. Iya, coy. jadi bisa menjurus ya kalau tersistem gitu kan. Bapakmu dari menjurus. sekarang sekarang dulu sampai sekarang bapakmu udah ditanyain tuh luas sawahnya berapa? Kurang tahu. Nggak tahu pasti. Bapakku sampai sekarang dari dulu aku kecil sampai sekarang nggak ditanyain sama pemerintah luas lahannya berapa, luas tanah yang digarap itu loh, terus pertaniannya ada pertanian apa aja segala macam nggak ditanyain. Berarti kan data. Padahal itu penting loh buat data. Iya, loh. berarti kan istilahnya di pemerintahan kita ini datanya baik apa ya? Itu dia yang jadi pertanyaan. Tidak survei atau survei sekedar foto baru pulang ya? Itu dia, itu dia. Kayaknya itu udah kejauhan banget, Cak. Iya. Ke bidang yang betul-betul teknis kan. Iya. Loh, Sementara iya dong. bidang pemerintahannya aja gimana? Oh iya, makanya itu. Yang di level dia tidak usah memikirkan urusan rakyat gitu kan, tinggal mengelola bagaimana Yang penting berjalan. tugas dia selesai. Tapi gini coy, gimana kamu jadi misal kamu jadi presiden misal, gimana kamu memutuskan sesuatu ketika data ini nggak jelas? Benar. Karena di Iya nggak level swasta pun kan segala sesuatu Kamu itu, kan pengambil kebijakan nih, Iya. ya kan? Kamu sekarang di swasta nih ya kan, di perusahaan kan. Pemimpinmu memegang kebijakan dong. Ini Iya. target dinaikkan atau enggak? Ini diturunkan atau ini kayak gimana nih? Kok bisa ini kok Benar. bisa penjualan kok kayak gini terus? Baik apa? Datanya valid. Aku yang jadi pertanyaan gue itu gimana pemerintah pusat bisa menentukan ketika data ini something. Ibaratnya ngawang-ngawang ya. Iya, Data. dari dulu bapakku tuh nggak pernah ditanyain sawahnya berapa, yang ditanamin cabai itu berapa, yang di ini kan bisa jadi data yang cantik loh. Iya. Oh produksi cabai di daerah sini tuh sekian ton per tahun nih, ini sekian ton per tahun nih. Ini kan bisa jadi ini potensi bagus nih buat dikembangkan ke ekspor nih. Nah kalau kamu tadi bicara ekspor ya, ketika ada data berarti ini pemerintah misalnya di daerah A, ini pertanian ini nih hasilnya bagus banget, datanya menunjukkan ini dan ini real time dari petani, ya kan? Otomatis udah ini dijor aja, kita kasih pemerintah, misal kamu jadi presiden nih, jor aja dia, dikasih fasilitas di petaninya, kita upgrade ilmunya atau apa biar jadi komoditas ekspor, kan gitu dong pertanyaannya, ya nggak sih? Iya sih. Tapi kita kan enggak, by data kita enggak jelas semua. Data kita nih. Terus Nggak. gimana kamu mau bisa jadi produk ekspor? Iya. Nggak usah jauh-jauh ke data pertanian. Data rakyatnya sendiri aja. Gimana? Iya. Itu yang dia pimpin loh. Rakyatnya loh, belum Kayak- kita belum kayak ke tadi ekonomi ke level kerjanya tadi di level kementerian aja mereka tuh kayak nggak tersinkron. Ibaratnya mereka Iya. kerja masing-masing dengan target masing-masing. Tidak ada satu tujuan yang menjurus ke arah yang sama. arah yang gitu. sama, ke arah ke Indonesia Tapi Emas memang 2045. memang coy, memang kalau tersistem semua ya, kalau memang tersistem semua ya, Dan itu transparansi. transparan semua, memang setelahnya susah. Susah banget untuk dapat celah, itu susah banget. Apalagi kayak blockchain nih. Susah banget dapat celah. Ini pasti kan ngedetek semua nih soft aplikasi. Iya, makanya banyak Kalau mau data-data curang-curang di deh. Indonesia itu yang tertutupi, kayak misalnya ya ibaratnya mereka rapat aja mereka sendiri yang tahu, masyarakat nggak boleh. Iya kan, ibaratnya kan Tapi kita- memang kadang kita gini, Beb. kita Kadang kan harus gini. percaya kan dengan kalau pemimpin kalau kita ya kalau kan. rapat itu kadang-kadang itu ada yang goreng. Kalau kita ini kan dari kaula rakyat ini kan cuma yang baik kayak gimana kan. Ya, Cuma benar. yang susah ini kalau ditunggangin yang penggoreng ini tadi nih. Itu kalau ibaratnya kan Goreng kalau transparansi kan rakyat tahu. Iya. Akan lebih 100% lebih percaya. Ketransparansi di Indonesia ini terlalu susah. Ya susah karena balik lagi ke tadi Ya politik ada tadi. politik dan kepentingan. Kalau semua transparansi, nggak ada celah mereka buat Nah, mencari. ini sudut pandang kalian nih yang terbaru nih, isu tentang pegawai negeri yang banyak yang mengundurkan diri dari kalian anak-anak muda nih ya kan. Yang baru lulus ini kayak apa tuh? Sudut pandang sampean kalian ini. Kenapa kok pegawai negeri jadi
nggak jadi apa ya, hal yang menarik lagi. Kalau aku antara dua men, pertama dari sudut pandang teknis, kedua dari sudut pandang non teknis ya. Teknisnya apa? Mungkin beban kerja. Ini kan lagi di-push ya di pemerintahan sekarang, mulai dari Ya, benar. pemotongan anggaran. Anggaran. Ibaratnya PNS ini yang dari dulu katanya orang kerjaan nyaman, terjamin segala macam, sudah tidak menjamin itu. Udah tidak seksi lagi. Itu nggak seksi lagi. Ini menurut pendapat Tapi memang Karena pendapat kalau orang tua zaman dulu kan, kenapa kita suruh jadi PNS? ada yang jual karena tanah. ya emang lo demi tuh biar jadi PNS. Karena Hmm. apa? Semua kehidupan kita ditanggung. Loh, bukannya ditanggung juga dari PNS? Cuma Beras kan, kan tapi- ditanggung. cuma kan beban kerja sekarang tidak seberat beban kerja saat dulu. Terutama di zaman- pemerintahannya Pak di Prabowo. Oh iya kah? Iya, Banyak pemangkasan itu. banyak pemangkasan Satu pemangkasan. anggaran. Loh, sekarang kampus kita aja WFH hari Jumat, Ya, 4 hari 4 hari kerja. kerja Mm-mm. efektif. Non teknisnya men, karena kan untuk yang generasi sekarang ya, ini ya Gen Z lah ya Pemikirannya bahasanya. udah ya mungkin Satu agak ada yang terbuka ada ya. yang terbuka, kedua dia itu tidak suka model-model dikekang. tekanan hierarki. Iya, benar. Yang kalau orang zaman dulu tuh manut disuruh bos, kita Oh tuh iya, lebih nggak bisa coy. Iya, sekarang kan enggak tanda kutip kan kalau orang zaman dulu kan mana tahu aja. manut Pak Jan. Sekarang nggak bisa coy. Ya Sekarang nggak itu. bisa, Bro. Aku aja Kemungkinan keluar dua- dari Ya anak muda aku sekarang aja kan- keluar dari pegawai itu, motivasiku yaitu karena ini banyak kok sebenarnya kok potensi yang bisa kita garap, tetap kita cuan dan tetap kita bebas. Iya. Dan kebebasan itu nggak bisa dibeli kan. Makanya faktor usia, faktor generasi sebenarnya berpengaruh juga. berpengaruh. Lingkungan pun berpengaruh. Karena kita sebagai anak gadget ya, kita masih Iya, kita masih masuk Oh, game. gen apa ya? 92 gen apa sih? 2000 2000 ke bawah itu Milenial apa Gen Z? milenial. Oh, milenial berarti ya? Kita masih milenial apa ya Gen Z? kita kan Gen Z, di atasnya lagi kan Alpha Ya, ya. kan? intinya kita pun merasakan hal yang sama gitu ya. Kita di tempat kerja nih di swasta. Kalau atasan itu tidak masuk akal, kita cenderung orang yang berani melawan. Aku gen Z coy. Bukan kayak Gen Y, milenial Ini milenial, lu sudah enggak masuk Gen Z. Kalau kita dengar cerita orang zaman dulu men, aku bosku begini, terus reseknya bos-bos zaman dulu, itu kan karena lingkungannya dia seperti itu kan dibangunnya, yang perintah tidak masuk akal dikerjain Oh iya. segala macam. Iya kan, Sekarang sudah enggak terpakai men di Gen Z. Gen Z berani keluar men. berani ya, urusan makan tidak makan ya bodoh amat, yang Bodoh penting amat. keluar Iya sih, dulu. karena ilmu sekarang itu kan mudah dieksplor ya. Aku aja belajar ngomong itu 4 bulan aja bisa kok. Aku dari nggak bisa ngomong di depan kamera, sekarang udah nerotos itu 4 bulan aja selesai. Dan apalagi anak-anak sekarang ya, tambah pinter banget itu udah. Cuma yang nggak tahu kan Gen Alpha yang sekarang ini kedepannya bakal gimana karena teknologi itu diberikan kalau tidak di-steer dan tidak dikelola dengan baik, Itu juga. terlalu banyak, Memang terlalu cepat. Aku pernah nonton satu film men, film barat sih Amerika. Jadi dia tuh kayak simulasikan ada 2 orang yang dihibernasi, tiba-tiba bangun di Ya, sekian waktu ya. beberapa tahun, ternyata orang-orang pada tuh tolol semua. Yang isinya aku cuma minum Coca-Cola itu. Kan? pertanian diisi air Coca-Cola gitu nah. Iya benar. Padahal kalau secara usia kan yang ditampilkan di situ orang-orang Jadi- produktif semua. Jadi gini, ternyata nih ya, aku kemarin kan habis bikin naskah tentang warga Kargil ya. Warga Kargil itu penguasa pertanian di dunia lah ibaratnya kan gitu. Itu memang mungkin next ke depan, mungkin sekarang sudah ada. Itu memang ada yang salah satu item itu ada di monopoli, dan yang monopoli itu orang-orang yang benar-benar jahat betul lah. Itu memang ada. Dan sampai sekarang mungkin ada 1-2 itu di monopoli itu pasti Ya, ada. monopoli pasti ada Heeh. di negeri kita ini Iya. pasti ada. Monopoli nggak mungkin tidak ada. Heeh. Dan itu memang Apalagi yang kayaknya kalau menurutku itu tuh mungkin di monopoli Coca-Cola mungkin ya. Ya, orang yang punya kuasa. Mungkin di monopoli Coca-Cola mungkin ya. Jadi dia itu kayak ini loh, kayak akhirnya kan jadi tolol semua kan orang-orang. Iya sih, orang bodoh itu gampang dimanfaatkan. Itu bahayanya. Dan itu memang Jadi mungkin tantangan sih. Salah satu penyebab kita itu nggak berkembang
mungkin kita nih lagi diintervensi sama orang luar. Oh ya jelas. Jadi Jelas. kita dilarang untuk pintar. Sistem pendidikan dibikin sedemikian rupa Sekarang supaya alasan apa ketika biaya politik itu mahal? Alasan apa? Alasan buruh kita sebagai rakyat biasa ya, rakyat jelata lah ibarat. Alasan apa yang tidak kita, kalau kita itu mikirnya itu kita nggak disetir sama negara luar atau orang yang punya power dengan uang? Karena biaya politik mahal bos. iya. Pasti ada salah satu item di. Nah, itu menjelaskan kenapa sumber dana politik tadi tidak dipublikasi. Itu dia. Iya kan? Heeh. Mana tahu orang-orang yang mimpin elit global yang ngasih biaya. Elon Musk ternyata kan ada sponsornya coy. Iya benar. Elon Musk itu juga Sekelas Elon Musk yang ada coy. Ternyata ada orang tajir di dunia itu, kaya banget, tapi yang dia nggak tidak mau dipublish. Dan memang ditutup. keluarga ini tadi yang tak bilang penguasa pangan global ini tadi, ini salah satu orang yang nggak mau dipublish, dia nggak mau jadi artis. Itu ada, Dan itu pasti dijaga kan. dijaga dia. Biar tidak kepublish. Elon Musk itu ditunggangi coy. Loh, sekarang roket jatuh sehari, roket eksperimen nih, terus kayak kembang api aja dia. Berapa miliar? Tapi ini santai-santai aja kan? Karena memang di balik layarnya dia itu ada yang ini. Itu kalau menurut konspirasi loh ya. Makanya miris betul melihat SDM kita zaman sekarang. Kayak gampang terpancing berita palsu. Isu tidak mencari tahu dulu. Iya. Ibaratnya iya, ditelan salah sih. mentah-mentah. Salah sih. Terus Ya itu karena mungkin karena demi viral. teknologi itu- Kadang-kadang ada iya, kadang-kadang demi iya, viral. itu ada itu juga, cuma kalau aku pikir-pikir ya itu karena teknologi terlalu cepat. Sekarang itu orang main di media sosial ya, khususnya itu pengennya itu besok pagi langsung cuan, besok pagi langsung gajian. Iya, orang mau kayak Padahal instan nggak lah. bisa kayak gitu Manfaatin juga. psikologi. Iya. Kita akun ini tak upload di Facebook ya, aku di Facebook aja belum dapat cuan sampai sekarang. Tapi tetap kita berkembang dong. Kita Iya. tetap update. Berarti tetap kan update. Sistem pendidikan nggak sih? iya, Contoh ya? satu pendidikan, kedua harus ada pembatasan konten ya teknologi. Enggak kalau sekarang kan Kalau pembatasan udah ada coy, udah ada ini aja coy, maksudnya udah ada ini. Memang orang di konten itu seharusnya dimasukin ke salah satu pendidikan ya. Karena gini, kamu mau jadi pegawai negeri misalnya, caranya kan banyak nih. Bisa nyogok, bisa ikut tes, bisa ini. Begitupun jadi konten kreator, caranya banyak. Kamu telanjang aja di video sekarang viral gitu loh, terus Iya. kamu terkenal, tapi kan apakah kamu mau terkenal di itu gitu loh. ya maksudku untuk sekarang aplikasi-aplikasi yang ada nih semua tuh bisa dikontrol, ibaratnya ya kayak di Indo nih kayak nggak tersaring gitu loh. Oh ya, kalau Ya itu. dulu kalau nggak Makanya salah itu yang buat gen alpha sekarang ya, kita sebut gen alpha ya, gen terbaru sekarang ini banyak yang kurang kritis, ditelan mentah-mentah ya, karena mereka belum sampai di tahap kritis sudah dikasih makan dengan konten-konten yang berat. oh iya, salah juga sih. Ibaratnya kalau TikTok aja di Cina itu isinya yang mereka bisa lihat di umur anak sekolah itu hanya konten edukasi, sedangkan Indonesia tidak terfilter. Itu masuk akal juga Itu sih, kembali karena lagi kan dulu aku ke pernah Cina. kalau nggak salah di Malaysia itu udah ada konten yang kayak gitu deh, udah ada filter kalau nggak salah. Itu Kalau nggak salah berita pembunuhan aja belum bisa dipublis, kalau nggak salah di Malaysia itu nggak gampang bisa dipublis gitu. ya susah. Di Inggris Renault yang itu apa itu homo itu Ya benar. itu kan setelah putusan pengadilan kan baru bisa dipublis kan. Iya benar. Di kita baru dituduh aja udah ramenya minta ampun kan. Ya itu sudah, makanya terlalu cepat teknologi. Iya. Ya, itu kan Itu nggak bagus juga sebenarnya. pedang dua sisi dari media juga kan? Iya. Kayak kita ada yang namanya kebebasan pers ya, Iya, kebebasan pers. Di satu sisi ya itu mendukung kemerdekaan kita lah untuk berpendapat, untuk mengakses informasi. Ya benar. Tapi di sisi lain ya itu kita ada di posisi yang tidak terkontrol. Kedua, ketika itu dikembalikan kepada konsumen ya, berarti kan perlu batasan usia. Batasan usia. Sementara pemerintah kita sekarang anak SD pun diwajibkan menggunakan teknologi.
Iya kan? Itu dia, kalau SD salah sih kalau menurutku sih. Anak Kacau dari betul. kecil men Iya, sekarang dari men. kecil. Kacau betul. Makanya Kita bisa misalkan melarang anak kecil untuk tidak memakai memakai. HP segala macam, tapi dia diwajibkan untuk mengakses teknologi dalam Iya sih, itu kalau pembelajarannya. menurutku kacau banget. Kalau mendingan tab deh. Tab kayaknya masih lebih logis, tapi ya tetap aja sih informasinya akan dapat kan, akan Iya. banyak. Iya, Kalau memang sistem itu sistemnya matang, harusnya wajib bisa terlaksana dengan baik gitu kan, pemanfaatan teknologi dan pendidikan. Tapi kan ini sistem yang seadanya yang tidak bisa dikontrol. Dia masih bisa buka yang Sebenarnya lain. bisa iya. sebenarnya bisa gini, dengan cara begini, anak kecil itu kalau misalnya udah nggak bisa ya, nggak bisa dilarang. Sekarang kan nggak bisa dilarang coy. Susah. Si Vika aja tahu sendiri kan, udah kalau HP-nya ini aja udah ngamuk-ngamuk terus dia. Ya itu kan dari awal itu sudah itu udah tak gembokin terus, itu semua software tak gembokin. dari awal kan sudah terdoktrin itu dengan gadget. Tapi gini, segala bisa, macam. kalau- ketergantungan beda tapi- dengan zaman kita. Iya, tapi bisa Dulu. gini, kalau anak kecil di seusia, misalnya usia Vika ya, usia 6 tahun, 7 tahun itu udah bisa mulai bikin akun, misalnya akun Google gitu kan. Dia Ya, udah terdetek dong, bisa umur dibuka berapa situ nih kan. untuk anak-anak. Nanti bisa di Bisa filter itu. tuh. Oh, ini berarti kontennya harus konten ini. Itu sebenarnya bisa sebenarnya. Itu Iya. secara algoritma seharusnya bisa itu. Kalau menurut pasti harusnya bisa. Ya, berarti kan pembenahan berarti Dari kalau- sistem pemerintahnya ya belum ada Iya, warning. Jadi warningnya anak-anak belum. usia segini harus bikin akun nih. Supaya dia kedetek nih, oh usia segini. Jadi semua di TikTok semua itu akan ngefilter semua. Iya, benar. Itu seharusnya Ya, bisa. harusnya gitu, kayak anak-anak sekarang sudah lihat tawuran segala macam. Mereka kan sensornya masih sensor. Iya, makanya Mengamati. benar. Kalau kita mau benahi itu semua, itu harus dari ada di atas. level Iya, negara. dari atas. Karena kalau kita ngarepin kayak dari level Orang orang tua Oh nggak tua, bisa sendiri. coy. ini Oh, udah gap generation gitu. Nah, mereka pun orang yang baru megang teknologi. Iya, kan. teknologi. Mm-mm. Jadi anaknya pun dia nggak bisa atur. Memang bebas banget sih kalau dibilang konten sekarang itu. Iya. Makanya aku tuh kan banyak cara untuk biar konten itu biar kontenku terutama ya biar cepet viral, tapi aku nggak mau ngelakuin itu, apalagi aku menuduh atau ini nggak mau. Itu memang aku haram banget buat aku tuh, karena setidaknya orang nonton itu biar ada edukasinya lah, walaupun sedikit ya, Bermanfaat. ada manfaatnya lah. Aku memang tujuanku memang itu bikin kontenku, makanya semua di kontenku itu pasti nggak ada yang menyudutkan, menghakimi pemerintah, nggak ada, tapi setidaknya tuh ada yang manfaat lah. Kayak ini tadi kan kita nggak ada yang kita tuduh ya, nggak ada yang kita si A si B si C kan, nggak ada kan, Tidak ada yang menjurus. nggak ada yang menjurus. Aku nggak suka kayak gitu, karena Oh, Iyalah, nggak boleh. Kita ngobrolin sudut Kita ngobrol pandang sudut aja. pandang Pandang, masyarakat ya. biasa Berdasarkan aja. apa yang Apa kita yang terjadi. alami, ya kan? memang. Kita sebagai rakyat biasa apa yang kita lihat. Tapi memang kalau menurutku sih kacaunya negara ini di biaya politik sih menurut itu. Memang itu kalau bisa itu hilang ya, biaya politik itu ya bener-bener bersih semua. Mau jadi setingkat wali kota, mungkin lurah di kampung, coba coy, habis berapa coy? Kampungku tuh habis Bisa berapa jual miliar gitu tanah. jual. Itu di tahap Itu masih udah paling di bawah ya, kan? bawah, Lurah coy. itu kan Lurah coy. ibaratnya paling bawah kan. Ya di bawahnya masih ada RT, walau RT kan ditunjuk. Kalau aku lebih radikal lagi. Kalau Mas Men bilang biaya politik, aku habis hapuskan partai politik. Iya. Nah, aku sebutkan dulu alasannya. Iya, kenapa? Karena parpol itu organisasi yang berdiri atas dasar Terus ada kalau nggak ada parpol gimana? Kepentingan parpol kepentingan sendiri. parpol sendiri. Jadi setiap Jadi parpol setiap parpol punya kepentingan punya masing-masing. kepentingan. Ah ini masing-masing. berarti anak-anak sekarang itu gen-gen yang sekarang ya, gen milenial. Kalian gen apa sih? Gen Z Gen Z. Kalian Gen Z kan? Gen Z itu sudah nggak ini parpol berarti. enggak Enggak. malah gitu. Ntar kalian ngobrol dulu ya. Karena parpol itu ya tadi ya, namanya mereka membawa kepentingan organisasinya. Otomatis ketika dia dilantik di pemerintahan, ya kepentingan mereka udah beda, Ya membawa maksud tertentu, sangat setuju gitu. ya kan? Dari situlah kenapa ada namanya perang kepentingan, yang lain sikut-sikutan. Saling tunggang menunggangi. Apalagi kita pengambilan keputusannya berdasarkan pot nanti kan kayak di di pot. DPR. Ya Berapa banyak nih yang memberikan suara, itu yang kepilih kebijakannya. Sementara mereka berarti tinggal main di ini aja. Kalian berkoalisi seberapa banyak, iya. otomatis yang megang koalisi terbanyak itu udah Ya, pasti suaranya berarti- paling dominan. Ya siapa yang paling bisa ngambil hati rakyat, siapa paling banyak uangnya,
Iya, itu sudah Itu sudah pasti bisa menang kan? dengan tidak berjalan apa ya, transparan. Ya tidak sesuai dengan anu politik kan. Kayak mana ini? Yaitu parpol men, ketika mereka dilantik jadi pemerintahan gitu kan, apalagi kita pengambilan kebijakan berdasarkan vote kan, Voting suara. Yes. voting suara, sidang-sidang, otomatis yang megang banyak koalisi udah jelas suaranya lah yang menang. Oh iya itu benar. Nah, itu sistem cacat itu di situ. Dan ini kan zamannya Pak Prabowo ini kan yang koalisi terbanyak kan ya PDI kan di DPR itu kalau nggak salah ya. Kurang tahu. Nah, Karena kan itu pemilihan juga kan legislatif itu. Iya berapa kalau kemarin kan persen? kalau nggak salah itu Prabowo itu menang kalau nggak salah ya. Heeh. Aku nggak update juga karena makan juga aku. Berapa akhir-akhir ini aku lagi mager mikirin baca-baca masalah kayak gitu kan. Kalau nggak salah itu Prabowo itu menang tapi kalah di DPR-nya gitu loh. DPR itu menang PDI gitu. Kalau nggak salah sih. Tapi kalau ini terjadi kan waduh. Ini kan kacau banget ini. ya kan ujung-ujungnya kan gini, tidak sinkron lagi. Nggak sinkron. Ya itu karena peran Berbeda parpol. tadi. Setidaknya kalau tidak ada parpol, kompetisinya itu lebih ke individual. Pure ke rakyat. Kadang kan kita misalkan anggota parpol satu gitu kan, kita punya pendapat sendiri itu nggak bisa, harus ngutamain parpol. Tapi ya itu masuk ke tadi pembiayaan politik itu tadi. Kalau tidak ada parpol, siapa orang yang mampu untuk Itu tadi Menyokong. politik bersih. Akhirnya biaya politik kan turun Iya. tuh. ya Ya udah berarti kan harusnya kan itu gagasannya. berarti parpol tuh ujung tombaknya di parpol. Iya, kalau Iya. tidak ada parpol, otomatis kan semua berjalan sebagaimana adanya Iya. gitu kan. Terus pertanyaanku lagi ada deh. Jadi kecurigaan aku aja sih. Kayak parpol nih dia menyelenggarakan rapat besar nih. Apa sih namanya kalau di partai politik itu? Paripurna. Sidang paripurna atau sidang di hotel yang ya segitu pokoknya gedenya. begitulah. Itu dananya dari mana? Itu pasti ada belakangnya pasti Iya gak ada, sih? Iya gak sih? ada Sekarang penunggangnya masing-masing. sekarang kita yang nggak tahu anggaran ya, yang kita tuh bodoh banget lah masalah Iya, anggaran ya jauh, kan. itu kan Gitu jauh mikirnya di- udah sampai situ kan. Ini duitnya dari mana nih orang-orang ini? Itu juga men yang kupikir. Apa terus duitnya dari satu orang? Ih, sekarang ikhlas itu sudah lah. Orang bangun masjid, nah baru ikhlas betulan nih kita lihat itu. Kayak ini nih men, yang terbaru kan pemotongan anggaran dari Presiden Prabowo kan. Kalau menurutku sendiri, pemotongan anggaran itu memang penting men. Apalagi kalau itu tepat defisit. alokasinya. Yang jadi masalah ketika peraturan ini diturunkan, tapi di level-level bawah kayak kementerian dan lain-lain, kok yang dipotong yang aneh-aneh Iya sih di level yang Justru di penting. pendidikan Ah. dipangkas. Yang maksudnya kan yang harusnya dipotong Itu dia. Aku yang tidak yang sayang efektif. betul itu katanya kita ini bonus demografi, ya kan? Katanya kita ini lagi dapat bonus demografi. Lah kok pendidikan kok dipangkas? Itu defisit anggarannya Kalau kenapa ke situ? cuma dipangkas ya, misalkan yang setelah dipangkas itu turun ke kementerian, ini kita nggak tahu ya, nggak bukannya lain Ya, kementerian kita juga, bukan orang di ranah di situ kan. Kita hanya berasumsi. asumsi doang. Harusnya kan semisalkan ada pemotongan anggaran yang dipotong tuh misalkan fasilitas pejabatnya dikurangi, yang anggaran mobil dinas, anggaran Ya, bla bla bla, benar. tanpa Perjalanan mengorbankan, dinas. tanpa mengorbankan Dana bos. ininya sistem pendidikannya. Iya. Maksudnya tuh di situ kayak rapat di hotel ngapain? Masing-masing tuh udah punya gedung audit. Itu dia. Iya, Kayak punya Perjadin gedung masing-masing. Perjadin koordinasi. Lah ngapain? Sekarang video call aja kan bisa. Itulah. Teknologi bener. Bahkan aku di level swasta aja yang dulu katanya gathering itu harus kumpul di satu titik, sekarang ada Zoom. Ada Zoom lah, iya makanya itu. Sekarang kalau Perjadinnya sekelas Perjadin ya, Iya, perjalanan dinas. koordinasi itu ngapain? Nah, cuma kita nggak tahu seberapa parah memang anggaran itu dipotong. Tapi Apakah memang- memang Iya sih ya separah apa tapi kalau nggak salah biniku kan anu ya itu tukinnya kena, tukin biniku tuh kena Sampai ketukin. sampai Ya nggak itu dapat parah. bimbingan itu ada honornya kan itu nggak dapat katanya sih. Aku nggak tahu juga, aku nggak pernah mempermasalahkan itu kan karena itu bukan duniaku. Ya karena kan anggaran. Tapi memang kok separah itu gitu loh. Aku yang kagetku tuh satu, ini sebenarnya kalau aku sih prinsipal nggak terlalu ngurusin urusan bini kan, walaupun biniku dosen kan. Tapi gini loh, dalam artian ini kok sampai ke rasa itu gitu loh. Kalau misalnya ya bener juga kalau misalnya sampai mobil dinasnya mungkin yang di yang iniin atau dipotong perjadinnya perjadinnya.
itu oke lah. Yang bidang-bidang memang nggak penting lah ya. Iya, fasilitas. Mungkin Kan pembangun aja, nggak usah ada bangunan lagi lah, gitu Ah, mungkin oke lah. Gunain gedung yang ada Iya. misalkan. sebenarnya kalau rapat-rapat kan bisa ya kita kan buat apa bangun kantor mewah-mewah ya kan, kalau nggak dipakai ujung-ujungnya rapat di luar. Iya, katanya. Gimana men? Terus kadang rapat di luar di hotel mewah, poinnya sama aja. Yang nggak miris, ketemu juga. yang miris men, kayak anggaran apa tuh stunting yang awalnya Iya. sekian miliar sampai ke Dipangkas. masyarakat Itu cuma Penting. nggak nyampe 10%. Itu dia, karena perjadin, studi banding lah, inilah, mutu lah, ais. Kita Anu berpikir aja sudah studi banding pakai ChatGPT aja sudah. kita berpikir positif. Kebijakannya presiden itu sebenarnya bagus biar alokasi dananya tepat. Tepat. Kenapa itu dikurangin, dipotong segala macam supaya ya real gitu loh. Jangan dipakai yang buat aneh-aneh. Ini zaman dulu ya, karena aku di instansi kan sering handle kayak di swasta sering handle kayak pengadaan barang bla 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 kan. Tiap tahun ada pembelian kayak gitu dari instansi. Lah itu tadi balik lagi ke yang ngomong aku di awal tadi kan, pemerintah itu kan sekedar menjalankan rutinitas, bukan sampai ke pengembangan. Ini ngapain sih ke depan ini kita harus memberikan apa ya, membangun suatu yang bisa efeknya itu bisa 10-20 tahun ke depan ya gitu, kayak mungkin teknologi blockchain tadi kan itu manfaatnya mungkin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan tuh pengembangannya kan luar biasa kan. Tapi balik lagi itu tadi ke rutinitas. Dari kemarin kan anggaran kemarin kan pengadaan itu kan. Sekarang pengadaan itu lagi kan. Itu kan rutinitas. Sama dengan panen raya. Dari zaman Soeharto sampai sekarang panen raya. Ya nggak sih? Makanya beratnya presiden terpilih sekarang, dia itu nggak bisa menonjolkan satu visi atau satu sektor aja. Misalkan pendidikan, ada yang mengutamakan pendidikan kan, ada yang mengutamakan ada itu dia. menonjol masing-masing Itu itu. dia, itu dia. Kayak Seharusnya kalau udah mau membenahi itu nggak bisa satu-satu di level sekarang, tapi harus berjalan semua. tapi kalau Karena kalau sudah terlanjur kalau kompleks. nih kalau misalnya kita bicara membenahi nih, kalau kalian ini masing-masing pendapatnya gimana? Membenahi itu dari apa dulu nih? Ini komplikasi Kan sudah komplikasi ini kan, dan tadi yang kita bahas ini kan komplikasi negara kita. Iya, kalau menurut Sebenarnya kalian itu dari kalau- mana dulu nih? Ini kan kalau- dari kita kan nggak ada kepentingan apa-apa ya. Kalau setara kata urut ya, memang paling mendasar itu di pendidikan, karena kan Iya. kembali ke menciptakan SDM. SDM. Problematiknya kita itu bukan hanya SDM yang bodoh, kayak kita ini misalkan SDM yang bodoh, tapi juga minim akhlak. Iya kan? Ketika kita bodoh, kita gampang dibodohi. Ketika kita pintar, kita malah pintar bodohi orang. Jadi dua sisi Jadi- ini, akhlak dan kepintaran. Tapi itu harus ketika berjalan. SDM-nya ini bagus nih, misalnya nih sekolah udah bagus semua nih. Ah, Udah terus bagus semua. Nih nanti kan jadi calon-calon PNS baru lagi kan. Nah, ini apakah langsung bisa memutus? belum bisa. Belum bisa. Yaitu kita perlu sirkulasi darah yang cepat. Jadi seminimal mungkin kita harus bisa dapetin pemimpin yang memang tidak hidup di masa itu tapi udah memiliki pemikiran yang bersih. Jadi dari orang yang sedikit dia menciptakan orang yang banyak masuk, dia tinggal jalan. Karena kan sistem pemilihan kita sekarang itu kan bukan dilihat dari apa ya, bukan dari individu. Visi-misinya. Kalau zaman dulu kan kita lihat akhlaknya, perilakunya. Kalau sekarang kan berdasarkan vote, mana yang banyak uangnya, mana yang mana yang ngasih duit itu yang Sekarang ini dipilih. menarik men. Nah kan dari SDM kan mikir, kalau mahasiswa kan disuruh untuk kritis. Nah kalau rakyat biasa orang yang SDM-nya Tapi kurang, kalau sekarang mahasiswa kritis itu pasti aku agak something. ya kadang ada juga mahasiswa kritis yang ujung-ujungnya politik juga. Maksudnya banyak orang-orang anak muda yang kritis. Kalau benar kata Alpi tadi, kalau pendidikan duluan, bagusnya orang akan kritis memilih pemimpin. Iya sih. Nah itu akan memutuskan jadinya kan. Sekarang gini menarik men, kalau menurutku ya. Misal kita tuh udah tahu kita berada di sistem perpolitikan yang salah, anggaplah semua omongan kita tadi itu benar gitu kan. Bagaimana cara mengubahnya? Nah, siapa yang punya kewenangan untuk tiba-tiba mengganti Kalau sistem? nggak bisa. Misalkan Kalau trias politika ini ternyata tidak seefektif itu misalkan ya. Kalau nggak bisa, karena balik lagi ke poin biaya politik tinggi. Aku Pak Prabowo, oke, dia orangnya
nasionalis ya. Nasionalis. Tapi untuk menjadi presiden dia banyak ini di belakang-belakangnya nih yang sponsorshipnya ini, ya kan? Kalau ini bersih ini sponsor ikhlas beramal semua nih coy. Wah kayaknya berat banget. Kalau aku Makanya pesimis, itu tadi kalau aku pesimis. akhlak tadi itu ya minus minus akhlak. akhlak, minus ilmu. Dan kondisi kita ini ya udah nggak ini loh coy, di negara lain Cina sudah mikirnya dia udah nggak mikirin kayak gini lagi, dia mikirnya udah coba Iya semisal sih? kayak satu sistem aja bener men di bidang pendidikan, anggaplah semua masyarakat Indonesia nih pintar-pintar semua, tapi ya memang akhlaknya minus misalkan ya. Setidaknya kan Indonesia tetap sejahtera karena kita pintar, masyarakat pintar, bisa dan yang nyetir pun harus lurus. sejelek-jeleknya kebijakan dia masih memberikan manfaat gitu, nggak bukan Tapi bikin- memang gini coy, pendidikannya agak kompleks pak, dari hulu ke hilirnya itu sudah Ya karena itu akar utama akar SDM. utama di SDM. Kalau orang tidak berpendidikan, orang tidak bisa berdiatur kan. sekarang nih contoh nih sampling satu. Kamu jadi misal kamu jadi mau S3 misal, Ya, kamu sekarang jabat sebagai A misal, kepala dinas A misal, secara logika hitunganku kamu bisa lolos S3 itu kamu itu harus nggak kerja dulu dong, nulis, ya gak sih? benar. Ya gak sih? Ya karena sistem Iya nggak sih? pendidikannya tadi kan. Iya. Terus kamu ya udahlah kasihkan orang aja sih biar cepet. Akhirnya gitu kan? Akhirnya gitu dong. Mikirnya ya nggak sih? Dan kita tuh hulu ke hilirnya udah dari calon pendidiknya ini tadi aja udah nggak beres ini. Iya. Dan sekarang Kronis banget. coy. dana pendidikan dipangkas. Kronis banget coy. Kronis. Makanya pening Kalau skripsi menurut lu masih oke sih nggak sih di sekarang ini? di beberapa kayak jurusan atau bidangnya ya masih reliable, cuma enggak, maksudnya kita tuh nggak bisa pukul rata men semua sektor. Skripsi itu kalau dia memang di bidang pendidikan mungkin iya Di bidang berpengaruh, karena kan dia sistem kayak apa ya, pengumpulan informasi segala pengumpulan macam, data. penulisan karya ilmiah. Kalau Tapi anak ekonomi, anak skripsi cocok ya? telekomunikasi nggak harus ada skripsi, dia lebih ke Karena produk teknik. dong. Base-nya di produk dong. Iya. Seberapa bermanfaat Karena temuannya Anak dia. teknik. Iya sih. Buat apa dia Benar. skripsi? Itu Karena dia kan kenapa teknik kita kan tuh ke punya produk. sistem yang disamaratakan. Iya. Ibaratnya ikan disuruh manjat pohon, semua suruh manjat pohon, jerapah suruh manjat pohon, gajah suruh manjat pohon. nggak bisa kan. Memang ya itu tadi hulu ke hilir sistem pendidikan kita kan udah kacau balau banget sih. Iya, Kalau dan yang menurut gue sih. dan ini persaing pendidikan ini ada satu coy, yaitu internet. Mulai ChatGPT segala macam. Ini kalau orang yang ngawur nggak bisa nggak bisa apa tuh namanya, orang yang ngawur nggak bisa mencerna sebuah informasi kan, ini jadi mungkin bisa jadi salah penafsiran segala macam kan. Iya, makanya ya tadi perlu dibatasi penggunaan Aku yang sakit hati, digital segala macam. yang sakit hati betul tuh gini men. Kita itu dari kecil di develop ya, dari pendidikan kita untuk menjadi seorang pekerja. Itu kenapa kita Mentalnya. dibentuknya seperti Iya, itu. memang karena orang tua kita itu kan dulu kan bekas penjajah ya, Iya, dijajah ya benar coy sih. ya. Jadi itu ada mental, ada runtutannya coy. Iya, Jadi ada memang anaknya tuh historisnya. pengennya jadi pegawai supaya aman dari sisi kamu digaji tiap sisi ininya iya, aman lah sudah dijamin intinya. negara. Iya. Sampai negara atau apa. Kalau Tapi jadi PNS. Ini bukan ada di level kayak keluarga menuntut lagi, bahkan sistem pendidikan kita gitu, kayak sistem skripsi tujuannya buat kerja. Iya sih, Kita diajari bener. pengetahuan yang berhubungan dengan dunia kerja, akuntansi, bisnis, bla bla ya bla. untuk kerja sama orang. Nah, untuk kerja istilahnya. Bahkan Bukan aku untuk membuat mikir gini. sesuatu yang baru Aku ataupun kan nggak nerusin kuliah ya, nggak lulus ya. Memang sengaja aku drop out kan. Aku kadang mikir gini, mas gampang aja kalau aku udah kaya kan, misalnya usaha aku udah kaya, ngeyel aja S1 S2. ya itu makanya kan
kita dibangun untuk menjadi pekerja. Iya sih. Makanya kayak Jadi kita sistem. ngomongin etnis ya, ada etnis yang memang dari kecil itu dia punya orang tua yang mengajarkan kecerdasan finansial, caranya Nah berbisnis, itu segala dia macam. coy. Kelihatan kan bedanya Iya coy, bener. dengan kita orang-orang yang pribumi yang kita ngikut pendidikan formal Ya kita selama ini. Kenapa kok kita bertumbuh itu sangat Bahkan- jarang? Bahkan di Amerika itu ternyata ada loh anak yang memang nggak dibolehkan orang tuanya itu sekolah di sekolahan. ya karena Dia sekolah di rumah. Dia sekolah di rumah bahkan bukan ada guru loh, Beb. Sekolah di rumah ini diajarin sama orang tuanya. iya benar. Itu ada loh di Ya Amerika. karena dia dididik bukan buat jadi ya itu tadi Iya. kembali lagi pekerja. Dia orang tuanya pun mendidik sesuai passion mentalnya ya. sesuai passion dia, biar dia tuh berkembang, biar dia bisa survive. Tapi memang benar orang tuanya itu kan ada ini aku nonton di kontennya di DW ya. DW itu kan bahas pertanian di Amerika, itu ada petani yang dia tuh nggak boleh sekolah, memang yang ngajarin masalah matematika, ABCDEFG lah ibaratnya itu orang tuanya, dan dia sambil ke ladang, ke sawah gitu loh. Ya kalau di sini sawah kan, kalau di sana kan pakai alat semua coy. Iya benar. Ya ibaratnya kalau kita ngukur dari pendidikan, kayak Bu Susi lulusan SD tapi dia keren, bagus. Iya juga sih. Tapi sekarang nggak, kalau aku menurutku kalau sekarang masih lihat pakai lulusan itu nggak, udah orang nggak ini sih. Itu benar, makanya Udah nggak bahkan sekarang syarat pekerjaan pun yang dilihat pendidikan. Itu pernah dengar Bukan istilah skill. keracunan air? apa itu? Keracunan air. Jadi kalau kita konsumsi air terlalu banyak melebihi kapasitas tubuh, air itu justru malah menjadi racun ke tubuh Ini kita. hubungannya dengan pendidikan apa? Ya itu, kita tuh udah keracunan pendidikan yang salah dari awal. Oh iya sih. Kita terdevelop untuk bekerja. Nanti kalau kamu dapat income ya habis 1 Itu bulan salah satu alasan aku nggak Itu kuliah. kan untuk Nggak- bekerja lagi. dituntut bekerja. Itu salah lagi. satu aku nggak nerusin kuliah ya, karena aku nggak suka cara mengajar dosenku dulu. Beberapa dosenku nggak suka ngajarinya gitu loh. Menurutku itu nggak asik gitu loh coy. Menurutku aku lebih asik belajar. Kalau kita cuma ngapain kamu kuliah? Belajar. Lah kalau cuma poinnya belajar kan, ya wis aku di rumah aja belajarnya. Baca internet, Dari internet, Bisa. dari mana Buku. kayak toh sampai sekarang beli aku buku, masih belajar. ya kan? Iya. Tapi ini kita perlu disclaimer Cuma lagi. yang gini, belajar itu kalau nggak ada gurunya Itu tadi balik lagi. ya, Mungkin aku masih di taraf yang bener ya, positif Iya. ya. Tapi kan kalau nggak ada kalau gurunya salah Iya. memaknai salah juga. benar. Kan aku juga sendiri kuliah ya kebetulan. Aku bukan tipikal orang yang mengatakan bahwa pendidikan itu tidak penting. Justru pendidikan itu penting. sangat penting. Karena sebagian masyarakat juga kan kayak orang tua kita nih, kalau kita mau berkaca sama etnis tertentu yang orang tuanya mengajari dari anaknya, orang tua kita nggak bisa begitu. Mereka harus cari hidup, Iya. kebutuhan hidup. Justru kalau kita tidak tidak iya, belajar, iya, kita benar. nggak dapat apa-apa sama memang sekali. gini, Iya. kalau aku memang Belajar dari luar ya. kalau aku Hmm. memang Mengandalkan udah dari orang menerapkan tua sendiri kan. menerapkan rumus begini ya, walaupun aku sekarang udah lepas dari kantor segala macam, aku cuma usaha aja di bidang properti kan. Tapi memang ada prinsipku tuh, sehari aku harus bisa menghasilkan sesuatu hal yang positif. Kalau sekarang kan konten ya, jadi sehari aku harus bisa menghasilkan konten, itu aja sih. Nanti biar waktu aja yang menjawab gitu loh. Nah ini tadi balik lagi, kalau ini nggak semua orang kan punya prinsip kayak gitu kan. Ini kalau nggak kuat ya salah, mendingan kamu udah bener sekolah aja sudah. Jadi memang nggak 100% prinsipku itu benar gitu loh. Maka itu kembali lagi gitu kan, cara yang dipilih orang itu beda-beda. Yes. Tapi kembali ke kesadarannya dia masing-masing. Yes. Jangan cuma terbawa arus. Yes. Aku pengen kuliah karena orang-orang kuliah, atau aku pengen tidak Nah. sekolah karena si ini tidak sekolah. Sementara cara yang dilakukan orang tuh berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada alasan di setiap keputusannya. Benar. Itu sih kalau Oke, udah berapa nih? Berjam-jam. Sudah lama ini. Udah lama. Oke. Panjang sekali. Terima kasih banyak setelah menonton ya. Ini diskusi kita yang rakyat jelata tentang pemerintah, tentang apa tadi, pendidikan, Tidur Pendidikan, pokoknya pertanian, kompleksnya di birokrasi, Indonesia ya. itu bagaimana? Kompleks banget. Tapi ini kita tidak dari buzzer A buzzer Ya, C, kita benar-benar Kita suara opini rakyat, masing-masing. opini masing-masing. Rakyat biasa ya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.